Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata. Selamat datang di channel kami, Kang Ahnaf. Sebuah konten yang masih konsisten untuk mengupas sisi lain dari desa wisata di seputar Wonosobo dan sekitarnya. Ya, ini saya ada di salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh Desa Wisata Batur Sari. Ini namanya Lembah Kali Telu. Tepatnya di Desa Batur Sari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Ini ada pohon pinus. Lahan ini dikelola kurang lebih 4,5 hektar. Ini dikelola oleh teman-teman Pokdarwis dan Desa Wisata Batur Sari. Pohon pinus ini yang sangat berbeda dengan pohon pinus lain, mungkin hutan pinus. Ini hutan pinus ini dibelah oleh sungai, namanya Kali Telu. Makanya lembah ini namanya Lembah Kali Telu. Ini sungai yang membelah hutan pinus. Ya, luar biasa, mungkin seperti di kalender saja ya. Untuk gambar-gambarnya, view-viewnya itu sungguh bagus sekali. Ini masih original, belum banyak sekali hal-hal yang bisa diterapkan di sini, tapi sudah cukup menarik. Di sini mata air juga bertebaran di sepanjang pinggiran sungai. Di sepanjang sungai ini banyak sekali mata air yang masih benar-benar alami. Kemudian di atas yang belum dibuka itu masih ada air terjun. Itu ada 3 buah di atas. Di atas ada 3 buah air terjun yang masih belum terbuka juga aksesnya. Jadi ada kemungkinan suatu saat akses ini bisa terbuka. Nanti ada pengunjung yang luar biasa pasti berdatangan ke sini, karena setelah dibuka nanti sangat-sangat luar biasa. Ini tampak di belakang saya, di depan saya itu hutan pinus yang benar-benar menghijau di sini. Sudah seperti Amazon. Kalau saya bilang hidden game di sini. Nanti kita akan mencoba untuk masuk ke Gua Gangsir. Di sini juga ada gua. Nanti kita akan coba lihat ke atas seperti apa. Ini masih sepi pengunjung karena puasa, dan sore hari juga sedikit hujan, jadi masih belum ada pengunjung sama sekali. Tapi sepertinya ini persiapan untuk Lebaran sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan menjadi alternatif wisata, terutama untuk Wonosobo yang sekarang lagi menggemakan untuk 5 dieng baru. Jadi salah satunya ini nanti akan benar-benar menjadi 5 dieng barunya Wonosobo yang mewakili wilayah timur. Oke, nanti kita lihat di tempat lain seperti apa. Ya, ini teman-teman, di sini ada jembatan. Tadi sudah kita kasih lihat untuk videonya. Jembatannya seperti apa? Jembatan bambu yang membentang dari ujung sini sampai ke ujung sebelah sana. Jadi teman-teman, untuk lokasi di daerah atas itu biasanya untuk camping ground. Sebelah atas itu sama lokasi ini. Ya, ini. Kemudian lagi dibangun toilet, 1 toilet sama tempat untuk ruang ganti di sebelah sana. Tuh. Kemudian kita nanti akan lihat pasar yang ada di destinasi wisata ini. Namanya Pasar Apataya. Kita mencoba lihat sekilas seperti apa. Mau kupas habis kita di sini, jadi jangan skip dulu. Nanti banyak sekali gambar-gambar yang akan kita
perlihatkan ke teman-teman Desa Antero Indonesia. Ini bentuk sungainya ya. Maaf ini suara sedikit terganggu. Dentuman suara sungai ini cukup mengganggu suara saya. Tapi ini kita perlihatkan sisi lain dari hidden game-nya Wonosobo sebelah timur. Ya, untuk menjaga kebersihan di destinasi wisata dipersiapkan juga ada tempat-tempat sampah, walaupun dari plastik tapi cukup lumayan. Oke, kita akan mencoba untuk melihat ke sisi atas dari hidden game-nya Wonosobo sebelah timur ini. Ya teman-teman, ini di belakang saya ada pasar Apataya. Ini bekerja sama dengan LMDH Sumber Makmur. Ini menggarap objek wisata yang kurang lebih tadi kita sampaikan 4,5 hektar hutan pinus. Nah, ini ada fasilitas pasar. Kemudian di sebelah saya ini nantinya adalah untuk ruang klinik. Jadi kalau terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan untuk wisatawan yang ada di sini sudah dipersiapkan untuk tempat klinik. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik, dengan kualitas yang baik juga. Kemudian sebelahnya, nah untuk sebelahnya nanti ini akan dibangun tempat informasi. Jadi informasi tentang destinasi Lembah Kalitelu ini nanti ada di sini semuanya. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau untuk pasarnya sendiri ini, teman-teman, ini pasar tradisional yang menyuguhkan kuliner-kuliner keunggulan desa setempat. Ini nanti akan, ini bentuk pasarnya seperti ini, teman-teman. Nah, cukup luas juga. Cukup luas. Ini teman-teman, jadi nanti pengunjung bisa lesehan di sini. Dah enak banget nanti untuk suasananya. Pasti saya jamin wisatawan akan benar-benar legah pulang ini. Tidak cukup setengah hari nanti nongkrong di sini. Suasananya asri, sejuk banget. Terus mata air yang ada di sekitar sungai juga kalau diminum pas nggak puasa rasanya manis-manis ajib gitu, enak. Ini. Kemudian fasilitas yang lain, tadi di lokasi untuk camping ground sudah ada toilet. Di sini tidak kalah juga, untuk pasar Apataya ini dipersiapkan juga toilet. Toiletnya cukup bersih teman-teman. Toiletnya, nah, tuh cukup bersih kan, menarik. Tuh. Guratan-guratan ini bagus, pintunya juga dibuat sedemikian rupa, menarik sekali teman-teman. Nah ini pasar Apataya, salah satu fasilitas yang ada di Lembah Kalitelu. Jadi tempat piknik Kalitelu. Nah di sini nanti lokasinya. Ini sudah mulai dibuka, mudah-mudahan Lebaran ini sudah mulai banyak wisatawan masuk ke sini. Oke, kita kupas lagi tempat yang lain, teman-teman, untuk di Kalitelu ini. Oke, teman-teman, bisa kita lihat di sini. Untuk IG-nya itu bisa dilihat. Lembah Kalitelu. Kontak versinya ada. Lokasi ini untuk camping ground, Ciblon, Family Gazebo, Notowatu, spot selfie, Pulau Katel, Pasar Apataya, Jembatan Katel, Grojogan Telu, Goa Gangsir, Gembok Cinta, Watu Jaran. Cukup komplit ya teman-teman ya. Karena air melimpah di sini, untuk wisata lebih banyak ke wisata airnya nanti. Kita bisa bermain di sungai, main mata air dan lain-lain. Ini untuk toiletnya, cukup bersih bukan teman-teman? Ini toilet yang ada di sini. Kemudian ruang ganti juga. Kemudian nanti pengunjung dimanjakan dengan makan di seputar sini. Bisa di sungai juga.
Kemudian nanti ada yang bisa duduk di irigasi, ini ada irigasi. Ya, ini teman-teman yang lagi mau dibangun, ini musola. Salah satu amenitas yang ada di sini nanti salah satunya adalah musola. Nah, ini musola lagi dibangun. Doakan teman-teman mungkin 1 bulan ini bisa menyelesaikan semua teman-temannya ada di sini untuk membuat musola yang cukup megah. Ini kalau nggak salah untuk kayu saja ini sepertinya kayu dari Kalimantan ini, jadi cukup bagus. Kemudian yang lebih menarik lagi di sini masih ada bangunan jembatan cukup unik. Iya, nah ini ada jembatan cukup unik, bisa masuk. Pada saatnya nanti bisa ini dikasih tempat untuk makan di sini di bawah jembatan bisa, karena di sini karakter sungainya tidak bisa besar banget. Oke, untuk memanjakan ada gazebo-gazebo kecil banyak. Nah, ini sisi lain kita lihat dari bawah pasar Apataya. Nah, kemudian untuk Apataya sendiri, kalau teman-teman tanya, kenapa bahasanya Apataya? Mungkin mirip-mirip Thailand banget gitu. Karena Apataya itu sebetulnya bahasa lokal di sini. Jadi kalau ada orang tanya, pasar ini namanya pasar apa? Dan orang yang tidak tahu pun bisa menjawab. Jadi misalnya ada orang tanya, Mas ini pasar apa? Itu orang yang tidak tahu bisa menjawab. Mereka pasti akan jawab, Apataya. Nah, jawaban ini ternyata sudah diselesaikan sama orang-orang yang tidak tahu persis pasar itu namanya apa. Jadi mereka bisa jawab walaupun tidak tahu. Ini pasar Apataya. Ya teman-teman, kita mau ke Goa Gangsir yang ada di sini. Jalannya tadi sedikit menanjak, jadi rada ngap-ngap gitu. Ada air terjunnya kecil. Nah, itu ada air terjunnya. Ini masih ada pohon besar. Kemudian di bawah pohon ini kita akan menemukan gua. Ya, namanya Goa Gangsir. Di dalam ini ada 3 pintu. Di dalam masih pintu yang satunya masih dihuni sama kelelawar, teman-teman. Nggak berani masuk. Nah, kita masuk coba memakai baterai. Ya, gelap banget ya teman-teman. Mungkin lain waktu kita akan mencoba masuk khusus untuk melihat gua yang ada di Lembah Kalitelu. Ini pintu yang pertama. Kemudian pintu yang kedua berjalan kurang lebih 15 meter. Ini kita masuk pintu yang kedua. Tuh, lubang masuknya cukup sempit sih teman-teman, tapi di dalam kita leluasa untuk berdiri. Kemudian kurang lebih 15 meter juga kita akan menemukan lubang gua pintu yang ketiga. Ini teman-teman. Nah, ini tempatnya masih sering dimasuki juga. Di dalam kita bisa jalan. Nah, gua yang ketiga ini, pintu yang ketiga yang masih banyak sekali binatang kelelawar. Oke, kita akan melihat Lembah Kalitelu dari sisi ketinggian. Ya, ini teman-teman, Lembah Kalitelu ini ada di bawah Gunung Sumbing. Itu Gunung Sumbing teman-teman. Dari sini perjalanan kurang lebih 1/4 jam pakai motor. Itu ada pendakian, konon katanya tercepat untuk mendaki di Gunung Sumbing. Kurang lebih 2 jam bisa sampai puncak teman-teman. Ini untuk kebenarannya saya sendiri belum pernah mencoba untuk naik dari sisi sebelah selatan ini, selatan Sumbing. Nah, ini salah satu. Tadi kita sudah turun di bawah. Ini lokasinya seperti ini teman-teman. Luar biasa bukan? Destinasi wisata pohon pinus itu ratusan mungkin. Banyak sekali destinasi berupa alam pohon pinus. Tapi kali ini kita baru menemukan destinasi wisata pohon pinus, tapi di belah sungai.
dan sungainya jernih, bisa untuk main, tidak berbahaya karakternya. Jadi untuk wisatawan family mungkin. Ini kita akan melihat. Ini lokasi ada di bawah, lokasi objek wisata Lembah Kalitelu, termasuk yang saya pijak ini. Nah, karena luasnya tadi saya sampaikan 4,5 hektar. Dan kalau teman-teman beruntung, karena pernah dilepaskan juga 4 rusa di sini. Kemudian banyak sekali burung dilepaskan di sini. Jadi kalau teman-teman beruntung bisa menyaksikan rusa yang ada di sini juga. Sangat fantastis, luar biasa, dah kayak Amazon ini, seperti Amazon. Hidden game-nya Wonosobo ini di sini. Ini, dilihat dari ketinggian seperti ini, teman-teman. Jalannya juga bagus itu, sudah dicor ya. Ya, luar biasa. Pohonnya menjulang tinggi. Ya. Ya, oke teman-teman, ini salah satu sisi lain destinasi wisata yang ada di Wonosobo yang dikelola oleh desa wisata atau Pokdarwis setempat. Ini hasilnya salah satu kegiatannya seperti ini, menyulap hutan pinus menjadi sebuah daya tarik yang menarik. Bisa camp di sini, bisa ciblon membawa anak-anak, bisa di sini. Kemudian banyak sekali atraksi yang ada di sini. Jadi jangan bosan-bosan untuk membuka channel Kang Ahnaf, karena Kang Ahnaf akan menyampaikan sisi lain dari desa wisata atau kegiatan destinasi wisata yang dikelola oleh desa wisata. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini kita bedah sisi lainnya dari keberadaan destinasi wisata yang dikelola oleh desa wisata maupun Pokdarwis setempat. Oke, salam jumpa lagi di konten berikutnya. Salam wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,